Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat siapapun yang lagi nonton. Ini bakal jadi video pertama di series Bedah Buku yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Adif. Dan ini akan jadi video-video singkat, kurang lebih sekitar 15-20 menit, membahas satu buku, beberapa babnya aja. Buat teman-teman yang nggak punya waktu buat baca, buat teman-teman yang sibuk, buat teman-teman yang mungkin pengen nambah ilmu, tapi ngerasa nggak sempat, nggak punya waktu. Kali ini bukunya adalah Things You Can See Only When You Slow Down dari Haemin Sunim. Eh, Penulis bukunya adalah seorang biksu dari Korea, di mana cerita-cerita beliau selama menjadi seorang biksu, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang-orang yang datang dengan banyak masalah, itu dibukukan dan dijadikan kutipan-kutipan cerita-cerita sedikit buat siapapun untuk baca dan mendapatkan hikmahnya masing-masing. Dan di eh, sesi kali ini atau di video kali ini akan bahas sedikit tentang gimana caranya kita bisa dengan lebih mudah mencerna emosi kita dan dengan bisa mencerna emosi itu kita bisa lebih mudah memahami diri sendiri. Oke, langsung kita mulai. Jadi sebenarnya topiknya ini eh, diangkat oleh penulisnya karena banyak sekali yang ditemukan eh, di orang-orang yang sibuk, di mereka yang bisnismen, mereka yang kerja di corporate, itu sering banget capek, capek sama hidup gitu ya. Dan untuk banyak orang, capeknya ini ujung-ujungnya adalah capek dan mencari pelarian karena nggak punya eh, cara untuk menyalurkan emosi itu, cara menyalurkan energi-energi buruk itu. Misalnya dengan cara clubbing, dengan cara mencari hiburan-hiburan di luar, dan ujung-ujungnya walaupun memang akan mendapatkan hasilnya, akan mendapatkan eh, penyegaran dari situ, tapi apakah bisa selalu seperti itu? Apakah kita bakal selalu bisa healing, jalan-jalan keluar, kita pergi, ketemu teman-teman? Apakah di hidup kita, kita akan selalu bisa mencari pelarian healing itu dalam hidup kita? Kemungkinan besar enggak? Kemungkinan besar akan ada saat-saat fase-fase di hidup kita di mana kita nggak bisa dapat kesempatan untuk melakukan hal itu. Dan itulah kenapa topik ini saya angkat. Karena memang tujuannya adalah gimana kita bisa healing, kita bisa mengatur emosi, kita bisa menjadi orang yang lebih eh, tenang, lebih jernih berpikir, dan lebih bersih hatinya tanpa harus proses healing terus-menerus itu yang sebenarnya tidak sustainable. Jadi kuncinya sesuai dengan judul bukunya adalah slow down dan perlambat. Mudah banget konsepnya, simpel banget konsepnya, tapi buat orang-orang kita yang sibuk, yang kuliah, kerja, punya keluarga, punya relationship, punya hubungan, punya kehidupan di luar dari pekerjaan, punya kehidupan yang sangat-sangat penuh gitu istilahnya, kita sering lupa untuk memperlambat, sering lupa untuk mencari sudut pandang yang berbeda. Dan ujung-ujungnya kita akan menemukan yang namanya pembiaran. Nggak apa-apa lah, biarin aja lah, biarin lah. Sering nggak ngelakuin kayak gitu? Misalnya kita lagi bete, lagi kesel, lagi nggak enak sama orang, kita biarin, kita biarin. Ada kita ngelihat kita sendiri itu regresi dalam cara kita merespon, cara kita mentakal emosi-emosi negatif, tapi kita biarin aja. Ah ya udahlah, emang gimana apa sih kecil doang. Tapi hal-hal kecil itu akan numpuk, akan jadi mengotori hati kalau kata biksunya. Simpel banget konsepnya, tapi sesuatu yang kita sebagian besar orang di dunia modern ini bakal lupa karena memang bukan sesuatu yang diajarin di sekolah, bukan sesuatu yang diajarin di rumah, kecuali orang tua kalian termasuk yang peka, termasuk yang bisa mengajarkan hal-hal seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak secara sadar lakukan, akan sulit untuk bisa punya sifat-sifat ini, punya kebiasaan ini saat kita dewasa untuk memperlambat itu. Oke? Jadi sekarang kita perlambat sejenak aja. Ada beberapa cerita dan pepatah yang di-sharing di bukunya dan ada puluhan bahkan ratusan jumlahnya buat teman-teman yang pengen baca sendiri sangat direkomend. Yang pertama adalah tentang lonceng terdengar sampai jauh hanya ketika lonceng tersebut dipukul dengan keras. Pengaruh kita tidak akan terbawa jauh tanpa pengorbanan kerja keras kita. Dunia mengetahui usaha keras kita lebih cepat dari yang kita kira. Jadi buat teman-teman yang bingung ini maksudnya apa, sebenarnya simpel konsepnya. Sebenarnya konsepnya itu adalah kita saat kita kerja keras, terkadang kita pun juga kemungkinan besar tidak akan mendapatkan atau merasakan dampaknya secara instan. Kita kerja kelas kuliah, kita kerja kelas sekolah, kita kerja kelas dengan diri sendiri aja. Mungkin kita bakal ngerasainnya jauh hari nanti.
gitu. Kita nggak bantu orang, kita memperbaiki fisik, kita memperbaiki kualitas sesimpel tidur misalnya, kita nggak akan rasakan langsung. Tapi kalau misalnya kita tidak memukul loncengnya itu, kita tidak mencoba memukul loncengnya dengan keras itu, kita nggak akan bisa mendengarnya atau merasakannya nanti jauh hari. Jadi ketika ketika kita tidak memperlambat sekitar, ketika kita lupa untuk slowing down, kita akan lupa bahwa usaha-usaha kita ini sebenarnya ada kok dampaknya, walaupun kecil, walaupun berat misalnya, walaupun seakan-akan apa sih dampaknya kayaknya nggak penting, itu ada kok dampaknya, penting kok. Mungkin kita nggak ngerasain sekarang, tapi nggak ada yang namanya sia-sia. Asalkan kita yakin dan kita tahu bahwa kita melakukan itu dengan tujuan dan niat yang baik. Kedua, kerja keras itu penting, tapi jangan terpikat oleh pekerjaan yang muncul ketika kita bekerja keras. Apalagi kita mabuk akan perasaan tersebut. Kita tidak akan lagi peduli kepada pekerjaan ini dan hanya akan memikirkan bagaimana kita terlihat bekerja keras di mata orang lain. Nah, ini mau di tempat kerja, mau di tempat kuliah, di sekolah, dimanapun kita berada, di mana kita berada di sekitar orang lain, ini akan menjadi sesuatu yang kemungkinan besar muncul. Dan sebenarnya apa sih poinnya? Maksudnya apa? Ketika kita bekerja dan tujuan adalah untuk apa sih kira-kira yang orang lain akan pikirkan tentang kita? Apa yang bos bos gua bakal pikirin kalau misalnya gua ngelakuin ini? Apa yang bakal teman-teman kuliah pikirin kalau misalnya gua melakukan ini di kelas atau melakukan ini di organisasi? Ketika kita mulai mikirin itu, yang ada hasilnya nggak akan murni. Yang ada kita akan menggantungkan harga diri kita, menggantungkan value kita terhadap apa yang orang lain pikirkan, bukan terhadap apa yang sebenarnya kita rasakan dan apa satisfaction-nya, kepuasannya, energi yang kita dapat dari kesuksesan itu, dari pencapaian itu. Begitu kita menggantungkan hal itu terhadap apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain rasakan, kita akan kehilangan jati diri kita dan akan kehilangan semangat, burnout kalau kata orang-orang. Jadi jangan sampai niatnya salah, ya teman-teman. Lalu yang ketiga, apakah kenangan membuat kita sakit hati? Cobalah untuk berada di masa kini, alihkan perhatian kita ke saat ini dan sekarang. Kita akan menyadari pikiran kacau akan reda ketika kita fokus pada masa kini dan saat pikiran kita tenang, begitu pula kenangan kita. Buat teman-teman deh yang suka mikirin tentang masa lalu, mikirin tentang, aduh masa-masa dulu SMA, masa-masa dulu kuliah, masa-masa dulu saat masih enak, masih belum banyak kerjaan, masih belum banyak tanggung jawab misalnya. Atau mungkin di masa-masa indah sama teman-teman yang kita udah nggak eh, kenal sekarang atau kita udah jauh ya sekarang gitu. Kalau kenangan-kenangan itu bikin kita sakit hati, sebenarnya kalau kita tahan terus bakal sakit dan makin sakit rasanya. Jadi kalau misal teman-teman ngerasa lagi chaos pikiran kepikiran terus sama masa lalu, rasanya kayak terhanyut-hanyut, coba cari apa yang teman-teman bisa lakukan sekarang, apa yang teman-teman sedang lakukan saat itu juga, apa yang teman-teman ingin lakukan saat itu juga, itu bakal menjernihkan, walaupun mungkin cuma sedikit, walaupun mungkin tidak langsung berdampak secara instan dan signifikan, tapi mungkin itu bisa membantu. Yang keempat, kalau misal teman-teman pengen tidur dengan perasaan damai, saat teman-teman menambahkan kepala di atas bantal, pikirkan orang-orang yang keberadaannya kita syukuri, atau saat kita membantu orang lain dan membuat kita merasa bahagia. Pikiran ini akan menghangatkan hati dan mengarunia kita dengan tidur yang terasa damai. Buat teman-teman yang insomnia, susah tidur, doom scrolling, istilahnya kalau teman-teman tahu TikTok, eh, istilahnya kan doom scrolling, scrolling tanpa henti. Aku juga termasuk yang nggak jarang juga gitu ya doom scrolling. Cara paling mudah ternyata menurut ini untuk bisa tidur dengan damai adalah pikirin kapan terakhir kali teman-teman membantu orang, kapan terakhir kali teman-teman membuat orang merasa happy, atau apa sih yang teman-teman syukuri dalam hidup hari itu aja. Misalnya perjalanan pulang lagi mendung, mendung parah banget mendungnya, benar-benar gelap. Terus teman-teman nyampe rumah pas banget sebelum hujan. Terus teman-teman ingat-ingat sebelum tidur, ya untungnya hari ini nggak kehujanan. Untungnya hari ini nyampe rumahnya on time. Atau mungkin sesimpel eh, teman-teman bisa bangun secara segar tadi pagi. Nggak ngantuk, nggak lemas. Syukurin. Teman-teman misalnya ngebantu orang di kantor, di kuliah, cuman kecil aja. Bantuin tugas misalnya, bantuin kerjaan. Terus dia berterima kasih banget ya, thank you bro, thank you eh, udah ngebantuin gitu. Ingat lagi perasaannya, ingat lagi apa yang teman-teman rasain di momen itu akan bisa membantu teman-teman tidur. Karena energi yang kita dapatkan dari orang lain, dari rasa bersyukur itu adalah energi-energi yang sebenarnya sifatnya sangat positif dan menenangkan. Begitu menurut biksunya.
Next, eh, kelima, ketika kita dipenuhi perasaan tidak nyaman, janganlah disimpan dan diingat terus-menerus, tapi biarkan perasaan itu mengalir dan gelombang emosi itu akan mereda akhirnya dan selama kita tidak pikirkan. Jadi kalau kata Bruce Lee, flow like water ya, jangan biarkan hidup itu ditahan karena kalau misal emosi-emosi itu ditahan, yang ada meledak nanti. Kayak per istilahnya kalau teman-teman tahu per, begitu ditekan, 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 dilepas energinya kan lepas gitu. Dan kita nih bukan makhluk yang kuat-kuat banget. Pasti akan ada titik breaking point-nya. Ada titik di mana kita pecah. Kalau kita nggak belajar untuk melepaskan dan biarkan mengalir, hidup kita akan penuh dengan ledakan-ledakan yang tidak enak. Ya, aku udah sering ngerasain juga pribadi dan semakin kesini semakin paham gimana caranya. Udah biarin ngalir aja. Kesel di momen nggak apa-apa, sedih di momen nggak apa-apa, kecewa di momen nggak apa-apa. Biarkan mengalir, rasakan dan acknowledge, terima. Ya saya lagi kesel, ya saya lagi marah, ya saya lagi nggak enak perasaan sekarang, nggak apa-apa. Tapi setelah itu apa yang pengen dilakukan dengan emosi itu, ambil langkahnya. Mau dibiarin, didiemin, atau dikasih action gitu. Lalu, apabila kita tidak dapat mengubah keadaan buruk, bahkan setelah mencoba berulang kali, kita harus mengubah cara pandang kita. Nggak ada yang benar, nggak ada yang baik. Baik atau buruk itu relatif, dan bandingkan dengan orang lain yang lebih buruk, dan kita akan jadi nggak jelek-jelek banget. Ini juga konsep yang cukup simpel. Kalau misalnya kita udah mencoba satu hal, berulang terus, berulang terus, gagal, gagal, gagal. Mungkin perlu ambil satu momen, dan kira-kira mungkin pakai kertas boleh, pakai Google Docs gitu mungkin boleh, pakai notes, apapun itu tulis, atau mungkin kalau mau digambar teman-teman suka bikin mind map, gambarkan peta hidupnya atau peta situasi mapping ya. Sekarang apa sih yang saya lakukan salah? Apa aja yang saya sudah coba? Dan kalau misalnya bisa, apa yang orang lain lakukan yang berbeda dengan saya? Saya ini apa sih yang beda dibandingkan orang lain? Saya misalnya, contoh, saya itu orangnya sulit banget untuk fokus, untuk konsisten, untuk eh, stick dengan rencana dengan plan. Dan kalau misalnya udah tahu begitu dan sudah mencoba terus untuk bisa fokus dan untuk coba konsisten dan banyak cara yang gagal, mungkin saya memang orangnya berbeda dibandingkan orang lain. Misalnya begitu. Mungkin cara saya berpikir, cara saya bekerja, cara saya beraktivitas itu tidak bisa disamakan dengan orang-orang di luar sana. Artinya kalau emang nggak bisa disamakan, caranya juga harus berbeda. Kalau kita terus ngikutin orang lain dan ternyata cara itu nggak berhasil, artinya bukan caranya baik atau benar atau buruk atau baik, tapi kitanya yang tidak sesuai dengan cara itu. Jadi namanya perspektif. Jangan sampai kita terjebak di orang lain bisa, kok saya nggak bisa. Gitu. Harus coba cari dan berani keluar dari pola pikir kita yang dimana ngikutin orang lain itu yang terbaik. Orang lain sukses berarti kita bisa sukses dengan cara itu juga. Belum tentu, karena kita semua orang berbeda. Jadi intinya dari topik pembahasan singkat ini adalah kita perlu menyegerakan iya, tapi bukan terburu-buru. Kita di lingkungan yang dimana produktivitas itu dijadikan raja ya. Kita mau di dunia manapun, dunia akademis, di dunia pekerjaan, di dunia relationship, semuanya harus segera, harus cepat. Tapi kalau misalnya kita lakukan dengan terburu-buru, yang ada hasilnya sangat tidak maksimal dan seringkali menjatuhkan dan menghancurkan. Jadi segera boleh, tapi jangan sampai terburu-buru. Saat kita mengambil keputusan, saat kita bergerak, saat kita sedang mencoba mengejar goal, jangan sampai kita lupa untuk slowing down, untuk memperlambat dan melihat sekitar kita, melihat diri kita sendiri, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi, emosi apa yang sedang kita rasakan. Gitu. Thank you untuk teman-teman yang sudah nonton. Eh, ini akan jadi video pertama di seri yang semoga cukup panjang. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.